dari Jerman sudah bersama kita. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita ya. Untuk kita menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus yang luar. Dia pribadi yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita di pagi hari ini. Kita datang mencari wajah-Nya, karena kita sangat merindukan Dia. Haleluya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami semua, anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan di pagi ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari yang percaya bersama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan di hari ini. Haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Untuk tetap Tuhan yang sangat peduli dan sangat mengasihi kita semua di pagi hari ini. Oh, oh. Haleluya. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Di hadapan Tuhan kita sama-sama katakan, walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Makasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Di hadapan Tuhan kita katakan sama-sama, walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya, walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 ayat 7. Berpujilah Tuhan. Haleluya. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ini doa kami Tuhan. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Ku takkan goyah selamanya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya karya terbesar Engkau lakukan di hari ini dalam kehidupan kami semua, di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini Engkau dengar apa yang kami nyanyikan, kami pujikan Yesus, kemuliaan-Mu memenuhi kami semua. Haleluya. Semakin hari semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Itu adalah kerinduan kami, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Datang, boleh melihat kemuliaan dalam bait yang kudus, dalam hadirat Tuhan. Mari katakan sama-sama. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Mari Tuhan berkati kami semua. Hati hidupku, kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Mari buka tanganmu, sambut berkatnya. Berkati hidupku, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Tidak ada yang lain yang kami sembah di pagi ini Tuhan. Yesus, kemuliaan. Mari pulihkan hati kami. Pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan. Mari berkati kami semua ya Tuhan. Berkati hidupku. Mari angkat kedua tangan dan kita bersyukur. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah.
hadapanmu, memuji, menyembah Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian, syukur bagimu. Kami tetap bersyukur ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, kita sembah Dia dengan senang hati. Haleluya, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Ku sujud menyembah di hadirat-Mu, kemuliaan-Mu memenuhiku, bawa ku dekat, lebih dekat denganmu. Yesus, oh Yesus, tiada yang lain yang kami sembah. Oh, Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah. Mari nikmati hadirat Kudus pagi ini. Mengalir kuasa-Mu, jamah kami, bawa lebih dekat, semakin dekat dan mendekat. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau di tempat kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Bersama katakan, memuji-Mu, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kami percaya dan kuasa dalam ucapan syukur. Kau hadir dalam hidupku. Kini datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ya Yesus, Yesus, ku
dipujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita dengar firman Tuhan pagi ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Ruri Tikol dari Jerman, dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, sebagai doa peneguhan firman ya. Ya, kepada Pak Ruri dipersilakan. Ya. Salam, selamat pagi semuanya. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru, di mana kami dapat bangun dengan nafas dan kehidupan daripadamu. Di mana di hari yang indah ini kami datang kepadamu Tuhan, untuk kemurahan Tuhan kami boleh bertemu dan menyapa satu dengan yang lain. Amin. Dan tibalah saatnya kami akan memuji dan menyembah-Mu Bapa, dan mendengarkan firman-Mu lewat pengembala kami, Pastor John Sarbunan. Yang luar biasa, Engkau kuatkan dia dan berkati dia Bapa, urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua yang hadir di dalam Zoom ini Bapa. Terima kasih. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah dan keputusan, agar sekarang dengan kehendak dan rencana-Mu penuhilah hati dan pikiran kami dengan sukacita. Amin. Oleh Roh-Mu, agar kami dapat selalu berbahagia dan bersyukur dalam setiap situasi pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mencintai, dan keadaan apapun kami hadapi, terima kasih Tuhan. Lindungilah kami dan keluarga besar LCC, agar selalu dalam kelimpahan kasih karunia-Mu, dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman yang di sepanjang hari ini. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian ini dalam Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa sebelum firman Tuhan sudah dinaikkan oleh Bapak Ruri Tikwalu. Doa yang sangat indah dari Jerman ya. Memberkati Pak Ruri dan Bro Salim. Ya. Amin. Terima kasih Pak John. Praise the Lord. Sama-sama. Ya, selamat malam waktu Jerman ya. Sudah larut malam di sana jam 11 lebih ya. Sudah hampir setengah 12 di sana. Luar biasa, masih tetap setia beribadah bersama kita di Indonesia. Dan selamat pagi buat kita semua di Indonesia. Juga selamat pagi untuk Ibu Kesia di Hong Kong ya. Luar biasa host kita, luar biasa pagi ini. Baik Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama lihat firman Tuhan. Hari ini sesuatu yang sangat spesial ya. Di akhir bulan ini, saudaraku, saya percaya Tuhan mau bicara kepada kita semua.
Dan saya tahu ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan bagi kita semua yang percaya. Selama engkau percaya, mujizat masih terjadi. Selama engkau percaya, Tuhan masih melakukan keajaiban. Selama engkau percaya, pertolongan demi pertolongan Tuhan akan tiba dalam kehidupanmu. Selama engkau percaya, maka engkau berjumpa dengan Tuhan yang membuat keajaiban dalam kehidupanmu. Amin, saudaraku. Nah, hari ini saudara-saudara, sebuah tema yang diangkat untuk kita semua. Kita akan lihat sebuah tema yang indah sekali, dan kita sedang mempelajari tentang bagaimana karya Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya, dan ini terkhusus ketika murid-murid mereka mengalami pengalaman Pentakosta di atas loteng Yerusalem. Kita akan lihat sorotan tema kita pagi ini adalah Pentakosta membawa penggenapan firman. Amin. Pentakosta, penta itu 50, saudaraku ya. 50, saudaraku. Dan ini membawa penggenapan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan sedang digenapi dan sudah digenapi. Tinggal satu yang masih kita tunggu, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Kalau itu sampai sudah digenapi, maka semuanya akan selesai ya. Kita akan lihat dulu Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 34. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalind dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pagi ini. Ya, terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 34. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan apa yang Tuhan perkatakan melalui nabi-nabinya di perjanjian lama dan rasul-rasul di perjanjian baru, setelah Yesus mati, rasul-rasul meneruskan akan pekerjaan pelayanan Yesus. Dan firman itu sudah digenapi. Dan di zaman kita gereja Tuhan di akhir zaman ini, firman juga digenapi ya. Dikatakan dalam ayat ini, Allah telah membangkitkan dia besar. Dia ini siapa? Yesus. Dari antara orang mati. Memang Yesus waktu mati di kayu salib dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan ya. Dari antara orang mati. Wow, luar biasa. Dan Tuhan tidak menyerahkan Yesus itu kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya, Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Jadi apa yang Daud ucapkan di dalam Mazmurnya ini, saudaraku, itu Tuhan sedang menggenapi itu dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Saya percaya janji Tuhan yang kau dengar, janji tentang kesembuhan untuk tubuhmu, kesembuhan atas penyakitmu, bahkan pertolongan Tuhan atas kehidupanmu, rumah tanggamu, atas keluargamu, keuanganmu, ekonomimu, semua itu akan digenapi. Katakan amin. Kalau Tuhan yang bicara, Tuhan yang ngomong, Tuhan yang berfirman, semuanya pasti jadi. Ya, memang terkadang ada yang waktunya kita harus nunggu beberapa saat, ada yang begitu cepat sekali instan, tapi semuanya firman Tuhan lambat atau cepat semua digenapi ya. Semua yang difirmankannya pasti, katakan pasti. Pasti apa? Pasti akan digenapi. Ya, selamat datang Bapak Nathanael sudah bersama dengan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, engkau dan saya hidup bukan apa kata manusia. Firman Tuhan berkata, Yesus bilang, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah yang kau dengar itu akan sangat menentukan masa depanmu. Firman yang keluar dari mulut Allah itu penuh kuasa. Dia meng-create, dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kun fayakun, sud langsung jadi.
Saudara kasih Tuhan, firman itu berkuasa. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan orang Kristen yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan sudah bisa dipastikan di dalam hati mereka, iman mereka akan bertumbuh, iman mereka akan kuat, iman mereka akan menjadi aktif, iman mereka akan menjadi dinamis. Dan akibat dari iman mereka menjadi aktif, dinamis inilah menarik kuasa Tuhan, membuat mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Tuhan yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu, engkau hidup oleh karena firman dan engkau tidak ditentukan dari apa kata manusia. Bahkan hidupmu ditentukan bukan juga dari apa kata dokter. Dokter bisa memprediksikan, bisa mendiagnosa segala penyakit. Ibu, ini penyakit tidak bisa disembuhkan meskipun ada obatnya, tapi obatnya mahal, tapi tidak bisa menjamin akan penyakit bisa disembuhkan. Tapi kalau engkau pegang firman Tuhan, firman itu berkuasa. Dokter boleh berkata penyakitmu tidak bisa disembuhkan, tapi kalau firman yang ngomong penyakitmu sembuh, engkau pasti sembuh. Amin. Saudaraku, orang boleh berkata yang jelek, yang negatif, yang buruk, yang menyudutkan, merendahkan saudara-saudara sekalian. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu sedih, karena hidupmu tidak ditentukan dari apa kata mereka. Engkau hidup karena engkau Tuhan menentukan masa depanmu. Itu firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat bersama-sama orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dia hanya hidup bergantung pada setiap janji Tuhan. Janji yang menjadi sandaran hidupnya. Suami tidak bisa dijadikan sandaran, istri juga tidak bisa dijadikan sandaran, anak pun juga tidak bisa dijadikan sandaran, orang tua tidak bisa dijadikan sandaran, juga bos, majikan, teman baikmu tidak bisa dijadikan sandaran. Yesus yang adalah firman itu yang menjadi sandaran hidupmu. Saya masih ingat dosen saya ketika dia berkata berapa tahun yang lalu ketika kami kuliah, saudaraku ya, itu sekitar tahun 92 Bapak Ibu, dan dia pegang Alkitab, dia bilang pada kami, inilah masa depan saya, inilah kekuatan saya, inilah kemenangan saya, inilah hidup saya. Dan saya bilang, oh ya, amin. Dan saya pegang itu, saudaraku. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita mempelajari firman Tuhan, saudaraku, kita menyelidikinya, kita menggali lebih dalam, saudaraku, ada banyak mutiara-mutiara yang kita dapatkan. Sesuatu yang sangat berharga, yang tak ternilai, yang tidak bisa dibandingkan dengan harta kekayaan dunia manapun, saudaraku. Kalau engkau punya firman, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Tuhan bawa engkau pergi, engkau bisa hidup. Firman itu menjadi jaminan kehidupanmu. Maka Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi satu yang tidak akan lenyap, yaitu firman Tuhan. Katakan amin. Dan itulah masa depan kita. Alkitab berkata firman itu tetap di sorga, dan firman itu telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, ya, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus adalah firman yang hidup. Nah, saudara, untuk memahami akan tema kita pagi ini, Pentakosta membawa penggenapan firman Tuhan, saudara, dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Haleluya. Dari ayat ini, mari kita akan sama-sama, saudaraku, menapaki. Kita akan sama-sama, saudaraku, menjejaki, saudaraku. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui Pentakosta membawa penggenapan firman. Siapa dia, Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat. Dia adalah orang yang, ini dia kriteria yang pertama, orang yang memiliki apa, saudaraku? Pertama, dia memiliki pengetahuan yang benar. Amin, saudaraku. Memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan Yesus itu jalan kehidupan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus itu jalan kehidupan. Nah, kita perlu memiliki pengetahuan yang benar akan hal ini dulu. Baru kita bisa melihat bahwa Pentakosta itu membawa keselamatan. Nah, penggenapan firman. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 28. Ya, Kisah Para Rasul ayat 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Amin. Amin. Dikatakan engkau memberitahukan kepadaku. Engkau ini adalah Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku. Kita adalah umat Tuhan. Dan Tuhan memberitahukan kepada kita melalui apa? Firman Tuhan.
Sehingga akhirnya kita jadi tahu. Yang dulunya kita nggak tahu, sekarang kita tahu, saudaraku. Dan ini membuat understanding kita, membuat pengertian kita makin hari makin bertumbuh, makin bertambah, makin meningkat, saudaraku. Makin dalam kita pelajari firman, makin kita sadar bahwa kita butuh yang namanya pengetahuan yang benar, saudaraku. Ya, ada orang memiliki pengetahuan, tapi pengetahuannya nggak benar, saudara kesempuhan. Pengetahuan yang benar itu ketika engkau membaca kitab suci, itu semua ilmu yang ada sudah bersumber dari firman Tuhan. Ya, satu contoh, Bapak Ibu sekalian, orang bisa membuat kapal. Itu siapa yang pertama kali membuat kapal? Bahtera Nuh itu adalah Nuh yang orang pertama kali di bumi yang membuat bahtera itu. Nuh mendapat petunjuk dari Tuhan, membuat panjangnya sekian, tingginya sekian, lebarnya sekian. Kira-kira ada yang tahu bahtera Nuh itu panjangnya berapa? Saya dulu masih ingat ya, guru agama saya, dia mengatakan bahtera itu, selaku kita pelajari di Alkitab, panjangnya itu 300 hasta. Ya, kemudian tingginya itu 30 hasta dan lebarnya itu 50 hasta. Ya, semua sudah ada takarannya, sudah ada ukurannya, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, semua ini atas petunjuk-petunjuk Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat sempurna sekali, saudaraku, ya. Jadi semua ilmu pengetahuan yang ada dalam dunia ini semua bersumber dari firman Tuhan, saudaraku. Firman sudah mengatakan semuanya itu karena firman itu Allah sendiri dan firman tidak mungkin salah. Ya, dan firman tidak bisa salah, saudaraku. Manusia pun bisa salah, saudaraku, ya. Karena manusia terbatas, tapi firman itu unlimited, tidak terbatas. Jadi, saudara, kalau kita mau mengalami Pentakosta, itu membawa penggenapan firman, maka kita perlu memiliki pengetahuan yang benar, ya. Nah, bagaimana kita memiliki pengetahuan yang benar? Kita perlu menjadi murid Tuhan. Karena tugas seorang murid, dia akan selalu belajar. Murid yang belajar, maka dia akan mengalami pengetahuan yang benar. Dia akan diajarkan tentang hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Ya, saudaraku. Dan itu semua kita dapatkan dari Tuhan sendiri melalui firman-Nya, saudaraku. Dan pastikan pagi ini kita semua yang datang, kita adalah murid Tuhan. Murid yang baik, dia akan belajar. Dan kalau dia sudah belajar, maka dia akan lulus dengan baik. Kalau dia sudah lulus, dia akan naik ke level yang lebih tinggi. Ya, dia akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dia akan bisa melewati semua tahapan-tahapan. Dan Tuhan cari seorang murid. Tuhan tidak cari jemaat, saudaraku. Umat Tuhan bisa binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Kenapa umat Tuhan bisa binasa? Karena mereka tidak belajar hal yang benar. Itulah sebabnya mereka mudah terkecoh, mereka mudah terbuai, mereka mudah tersesat. Yang ini ajarnya harus begini-begini dan dia ikut ke sana. Yang satu lagi ajar begini-begini, akhirnya tersesat, saudaraku. Tapi kalau kita belajar firman yang benar secara alkitabiah, maka kita tidak akan pernah goyah, saudaraku, ya. Ini satu ancaman bagi kekristenan di akhir zaman ini. Muncul nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, guru-guru palsu yang dipakai untuk menyesatkan umat Tuhan. Nah, umat Tuhan yang tidak terlatih menjadi seorang murid, dia hanya sekedar puas menjadi umat Tuhan saja, datang ke gereja, duduk dengan firman Tuhan dan selesai. Nah, kalau dia hanya sebatas umat Tuhan tapi tidak naik level menjadi seorang murid, dia mudah akan terbawa, dia akan tergerus oleh arus-arus yang menyesatkan, saudaraku, ya. Ini satu ancaman. Kalau kita mau supaya Pentakosta itu membawa penggenapan firman dalam hidup kita, mari kita memiliki pengetahuan yang benar, ya. Jadi buku yang paling pintar, buku ajaib nomor 1 yang kita perlu baca, itu adalah firman Tuhan, ya. Baru kemudian kita bisa membaca buku-buku yang lain yang ditulis oleh penulis-penulis yang mereka mempunyai kepakaran, mereka mempunyai keilmuan yang begitu dalam dan diurapi Tuhan, sehingga itu akan menolong kita untuk bisa kita mengetahui tentang rahasia-rahasia yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, saudaraku. Ya, itu penting Bapak Ibu. Karena buku itu adalah jendela kehidupan. Dan kita membaca buku juga banyak hal yang kita ketahui, ya. Tapi saya katakan buat kita sekalian, nomor 1 buku yang perlu kita baca, buku ajaib, buku yang hebat, saudaraku, yaitu firman Tuhan. Dan itulah masa depan kita ada di situ. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengetahui Pentakosta membawa penggenapan firman? Yang kedua, dia adalah orang yang menyatakan. Menyatakan apa, saudaraku? Dia menyatakan kebenaran firman Tuhan itu dengan berani. Bukan cuma dengan berani, tapi juga dengan benar, ya. Ada orang berani tapi nggak benar, saudaraku. Beraninya itu ngawur, tapi Tuhan minta berani tapi juga benar. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-29.
Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 29, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Amin. Amin. Ini satu fakta yang disampaikan secara jujur, saudara-saudaraku. Jadi, disinilah Bapak Ibu sekalian kita perhatikan Petrus di hari Pentakosta. Dia menyapa para pendengarnya yang mendengar mereka sedang berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka sedang berglosolalia karena pencurahan Roh Kudus. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan salah satu tanda dari karunia-karunia Roh Kudus itu mereka berkata-kata dalam roh. Dan inilah yang Petrus khotbahkan, saudaraku. Dia bilang, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kamu tentang Daud. Sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia adalah seorang penakut. Dia adalah seorang yang menyangkal Yesus sampai 3 kali, saudaraku. Selain kesentuhan, tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, dia mulai berani, saudaraku, untuk menyatakan firman Tuhan dengan berani dan juga benar. Ya, dibilang saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang siapa? Tentang Daud, ya saudara. Dan Daud ini saudaraku adalah garis keturunan dari Yesus Kristus ini, ya. Bapa bangsa kita, ia telah mati dikubur dan kuburannya masih ada sampai hari ini. Baik Daud, anak-anaknya Salomo, kemudian Rehabeam dan seterusnya, juga nabi-nabi yang mati, rasul-rasul yang mati, saudara-saudara, tulang belulang mereka masih ada dalam kuburan. Tetapi Yesus Tuhan kita, dia mati. Betul, dia dikubur sebagai manusia menurut adat istiadat orang Yahudi. Tapi karena dia Tuhan, kuasa maut tidak bisa menahan kebangkitannya. Kubur kosong membuktikan apa saudara? Dia hidup. Amin. Yesus hidup. Ada hari esok. Sebab itu engkau tidak perlu takut, saudaraku. Jadi ini Tuhan mau, suasana kesentuhan, kalau kita mau mengalami Pentakosta, membawa penggenapan firman, maka kita perlu menyatakan kebenaran. Apa itu kebenaran? Dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, dalam doa Yesus dia berkata kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita lihat langkah-langkahnya tadi apa, saudara? Yang pertama, memiliki pengetahuan dulu, ya, pengetahuan yang benar. Baru yang kedua, setelah saudara memiliki pengetahuan yang benar, nah sekarang saudara mulai menyatakan kebenaran firman Tuhan itu karena saudara sudah memiliki pengetahuan yang benar, ya. Engkau menyatakan kebenaran itu dengan apa? Dengan berani dan juga benar. Kemudian yang ketiga, mari kita akan lihat, saudaraku. Ini dia, ya, Pentakosta membawa penggenapan firman. Kita lihat kepada siapa? Yang ketiga, kepada orang yang memegang sumpahnya Tuhan. Artinya perjanjiannya Tuhan, ya. Itu digenapi firman-Nya bagi orang percaya. Mari kita lihat dulu Kisah Rasul pasal 22 ayat 30. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 30, tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Amin. Amin. Ini adalah karya dari Tuhan sendiri, saudaraku. Petrus pun menyambungkan, ya. Dia melanjutkan akan khotbahnya. Dia berkata, tetapi ia ini adalah Daud. Ia adalah seorang nabi. Dan ia tahunya bagaimana? Bahwa Allah telah berjanji kepadanya, berjanji kepada Daud. Allah telah berjanji kepada Daud dengan mengangkat sumpahnya. Artinya Tuhan membuat sebuah perjanjian dengan Daud bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Jadi keturunan Daud yang menggantikan Daud di atas tahtanya itu adalah Salomo. Salomo penuh dengan hikmat Allah. Dan Salomo ini, saudaraku, dia adalah gambaran dari Yesus Kristus itu. Ya, Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah itu. Dia adalah firman yang hidup. Dia akan duduk di atas takhta Daud untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kita lihat saudara-saudaraku bahwa rahasia Pentakosta membawa penggenapan firman. Itu yang ketiga bagi orang yang memegang sumpahnya Tuhan. Orang yang memegang perjanjiannya Tuhan digenapi. Ya, saudaraku, firman itu digenapi bagi orang yang percaya. Saudara, tadi saya katakan
Kalau engkau benar-benar percaya akan firman Tuhan, engkau pegang akan firman, maka firman itu akan digenapi. Engkau yang sakit disembuhkan Tuhan, engkau yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan yang ngomong, Tuhan yang bicara, Tuhan yang berfirman, maka itu pasti terjadi. Lambat atau cepat itu pasti terjadi. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Kata percaya itu diambil dalam bahasa Yunani yaitu emun. Emun itu artinya adalah kesetiaan. Dalam bahasa Inggris faithfulness. Orang yang setia dengan sepenuhnya, orang yang sungguh-sungguh. Dan Alkitab berkata Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan sudah tersedia bagi orang-orang yang Tuhan lihat dia setia sampai mati, bukan setia setengah mati. Setengah mati itu hanya nanggung, saudaraku ya, gak dapat mahkota. Tapi semua kita yang setia sampai mati, kita bukan sekedar masuk surga, tapi kita juga akan dapat mahkota. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama yang akan dicapai oleh orang-orang yang memiliki 3 langkah iman tadi yang tadi kita sudah pelajari, saudaraku, yang pertama, bagi orang percaya pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Sukacitanya itu melimpah di hadapan Tuhan Yesus. Bilang amin. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat yang ke-28. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Amin. Amin. Engkau Tuhan akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Jadi ada sukacita yang melimpah di dalam hidupnya, saudaraku ya. Yang dulunya hidupnya susah, hidupnya tertekan, hidupnya tidak ada pengharapan, hidupnya putus asa, hidupnya dalam keadaan galau, hidupnya dalam keadaan kesedihan. Tapi setelah mempelajari firman Tuhan, saudaraku, hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Meskipun betul dia ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada pergumulan, ada beban berat, tapi hatinya tetap bersukacita. Nah, orang yang bersukacita, meskipun dia sudah sakit, dia gampang sembuh. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Amin. Tapi kalau orang itu meskipun dia sehat, tapi kalau dia mikir masalah terus, mikir masalah terus, mikir persoalan terus, mikir pergumulan terus, mikir beban terus, maka itu akan membuat saudara-saudaraku hatinya susah. Kalau hatinya sudah susah, maka itu mengakibatkan sistem kekebalan tubuh, antibodi dalam tubuhnya itu lemah dan mengakibatkan yang namanya virus, bakteri, kuman, bahkan hal-hal yang membahayakan menyerang masuk dalam tubuhnya dan dia akan mudah sakit. Saudaraku, karena apa? Sistem antibodi dalam tubuhnya itu melemah. Tapi kalau orang sakit, hatinya bersukacita, dia pasti cepat sembuh. Katakan amin. Saudara mau pilih mana? Sehat tapi mikir susah. Walaupun saudara sudah sakit, tapi saudara tetap bersukacita, saudara gampang disembuhkan. Kalau saya pilih, saudaraku, saya pilih adalah walaupun dalam keadaan sehat, tetap hati bersukacita. Tidak boleh kalah dengan Kus Plus, saudaraku. Ya, Kus Plus bilang apa dalam lagunya? Hati senang walaupun tak punya uang. Oh. Ya, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang, saudaraku. Nah, itu konsep dunia. Nah, sekarang kita, saudaraku, uang ada tidak ada tetap bersyukur. Buat hati bersukacita. Dengan sukacita itu Alkitab berkata Mazmur 37 ayat 4. Orang yang bersukacita, Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatinya. Orang yang bersukacita itu doanya manjur. Doanya cepat dijawab Tuhan. Amin. Dan kabar baik, orang yang bersukacita, dia awet muda, saudaraku. Meskipun tidak pakai make up yang terkenal, make up yang bermerek paling mahal, saudaraku. Dia dapat make up langsung dari sorga, saudaraku. Kosmetik dari sorga, yaitu apa? Sukacita. Dan orang bersukacita ini saudara, dia akan kuat, dia tidak akan lemah, saudaraku. Dan hebat sekali orang bersukacita ini, saudaraku, dia paling disukai oleh Tuhan. Katakan amin ya. Saudara, Tuhan tahu setiap persoalan pergumulan saudara. Karena itu datanglah dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersyukur, percaya sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Yang percaya bilang amin. Lambaikan tangan bagi Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, saudara-saudara, Pentakosta membawa penggenapan firman. Kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengerti. Dia mengerti bagaimana? Dia mengerti bahwa semua orang mati dan kuburnya itu masih ada. Tetapi Yesus yang mati, dia tidak ada lagi dalam kubur itu. Haleluya. Mari kita lihat, saudaraku.
dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-29. Kisah Para Rasul 2 ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Amin. Amin. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Baik Daud, Salomo, baik juga orang-orang yang hebat yang pernah hidup di zaman Alkitab itu. Bahkan orang-orang yang hidup selaku di zaman dulu, selaku nenek moyang kita ya. Bahkan orang-orang yang hidup sebelum kita, bahkan juga di generasi kita, mereka yang sudah mendahului kita. Kuburan mereka masih ada, selaku tulang belulang masih ada di dalamnya. Tapi Yesus, soalnya memang betul kuburannya masih ada, tapi tulang belulangnya, jasadnya tidak ada di sana. Ya, kemana dia, saudaraku? Dia sudah di sorga. Dan dia sediakan tempat bagi kita sekalian. Amin. Karena itu tetaplah setia, ikutilah teladan Yesus. Supaya engkau juga beroleh tempat di sorga bersama dengan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat yang terakhir, yang ketiga, saudaraku. Pentakosta membawa penggenapan firman. Kita lihat yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tahu satu, bahwa keturunannya Daud itu duduk di atas tahtanya. Siapa keturunan Daud ini? Itulah Yesus yang duduk di takhta, dia memerintah dan berkuasa sampai selamanya. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 30. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 30, tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Amin. Amin. Saudaraku, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud, itu secara fisik itu adalah Salomo ya. Tapi ini bicara tentang Yesus Kristus, penggenapannya itu mengarah pada Yesus ya. Yesus sendiri di atas, duduk di atas tahtanya, saudaraku. Dan saya percaya dia duduk di atas takhta sebagai raja, dan semua orang akan datang sujud menyembah di dalam kerajaannya. Maka doa Yesus yang dia ajarkan kita semua dalam Injil Matius pasal 6, dia ajarkan bahwa datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa yang ada di sorga, yaitu semua makhluk sujud menyembah kepada dia, maka Tuhan juga ingin di bumi semua makhluk, yaitu kita semua manusia datang sujud menyembah kepada Tuhan. Maka waktu kita ada di bumi ini, kita banyak berlatih untuk sujud menyembah Tuhan ya. Orang-orang menyembah Tuhan, mereka akan sama seperti apa yang mereka sembah. Kalau orang menyembah bukan Tuhan, mereka menyembah mamon, mereka menyembah uang, maka nasib dan hidup mereka ditentukan sama seperti uang. Ketika nilai mata uang itu naik melambung tinggi ke atas, dia bisa hora-hore, dia bisa bergembira, saudaraku. Tapi ketika nilai mata uang itu anjlok, mengalami inflasi, saudaraku, maka dia merasa hidupnya terpuruk, hidupnya jatuh, saudaraku. Nah, semua kita hari ini, Bapak Ibu, hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan apa kata orang lain, apa kata keadaan. Ya, karena itu jangan takut, tetap percaya bersama dengan Yesus. Kita akan cakap menanggung segala perkara. Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini, dan kepada sahabat kita Ibu Weli Hukubun akan berdoa untuk kita semua di pagi ini. Haleluya. Baik, makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu kami ada di hari baru, di hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami selaku persekutuan Gereja CLCC. Kami boleh duduk di bawah kaki-Mu. Kami sudah memuji menyembah Engkau lewat pujian penyembahan kami. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini Tuhan telah berbicara kepada kami lewat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa kesetiaannya kepadamu, sehingga terus merenungkan akan firman-Mu, isi hati-Mu setiap saat, dan boleh menyampaikan buat kami semua tiap hari, baik pagi maupun malam, tapi juga kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini, bagaimana kami mengalami Pentakosta membawa penggenapan firman-Mu,
dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus memahami akan kehendak Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan Roh Kudus-Mu, Engkau curahkan buat kami supaya kami mengalaminya dan kami terus melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami terus memahami, kami terus mengaminkan bahwa apa yang kami alami dalam hidup kami tanpa Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Untuk itu kami terus percaya, kami terus beriman bahwa Tuhan ada dalam hidup kami, maka semua persoalan kehidupan kami Tuhan akan menolong dan menjawabnya menurut kasih kemurahan-Mu supaya kami terus percaya bahwa Engkau ada untuk kami dan kuasa-Mu ada menolong kami. Bagaimana kami memahami tiga kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang untuk memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan Yesus, menyatakan kebenaran firman Tuhan itu dengan benar dan juga memegang sumpah Tuhan di genap firman-Mu. Biarlah kami semua diberkati lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih Engkau terus memberkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbonan yang Maha. Berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan, hikmat, kuasa, pengurapan, kesetiaan untuk terus duduk firman Tuhan. Supaya isi hati Tuhan itu terus disampaikan buat kami semua dalam persekutuan ini. Tapi juga kepada setiap orang yang dilayani. Berkati akan hamba-Mu, berikan sehat, kuat, umur yang panjang, supaya hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan taruh untuk melayani Engkau. Berkati keluarga besar Ibu Sinta, ketiga anak terkasih, bahkan keluarga besar dalam kehidupan mereka, baik jasmani dan rohani. Ini doa kami Bapa, ampuni kesalahan dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang Maria bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Terima kasih Bapak Pendeta. Amin. Ya, kembali pada host kita Ibu Kesia Wilichan dari Hong Kong. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ini sangat luar biasa pada malam hari ini, pada pagi hari ini yang disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita lambaikan tangan. Haleluya. Terima kasih Pastor untuk firman pada pagi hari ini yang telah menyegarkan kami semua, dan kami akan terus dididik dan terus kami siap untuk belajar dengan firman-firman yang telah disampaikan oleh Pastor John, karena ada tiga kebenaran mengetahui tentang Pentakosta membawa penetapan bagi firman, yaitu satu, memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Firman itu adalah hidup dan menghidupkan kita semua. Amin. Dan mari kita sama-sama menyatakan kebenaran firman Tuhan itu dengan berani dan benar. Haleluya. Dan yang ketiga, memegang sumpahnya Tuhan, digenapi firman-Nya bagi orang yang percaya, yang termasuk kita ini orang yang percaya. Amin. Semoga kita dipakai Tuhan yang sangat luar biasa, bahkan sangat luar biasa. Ya, terima kasih untuk firman, supaya firman ini terus rema dalam kehidupan kami, bahkan kami terus kuatkan firman ini terus menjadi bagi kami, bahkan kami tidak akan disesatkan oleh apapun juga, karena kami sudah berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapak Buli yang telah menaikkan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan penutup firman Tuhan oleh Ibu Weli Hukubun. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih untuk Ibu Rosalin yang telah memperdengarkan firman Tuhan, yang telah membantu Pastor John. Tuhan Yesus memberkati. Saya kagum pada malam hari ini Ibu Rosalin dan Bapak Buli yang selalu mengikuti ibadah
CLCC ini sangat luar biasa. Semoga Tuhan memakai beliau ini menjadi luar biasa. Amin. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu yang berbeban berat, boleh menulis di chat kolom di monitor kita masing-masing agar didoakan oleh Pastor John Sarbunan atau tim doa, atau bisa langsung unmute aja. Amin. Silakan. Dan acara selanjutnya kita masuk ke doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce. Kami persilakan Ibu Joyce. Baik, bisa dibuka, Bu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Kesia. Ya, sama-sama. Shalom. Shalom. Kasih dalam Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa profetik. Kita amini, I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Evaluating. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, tiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak John. Saya kembalikan ke Ibu Kesia. Silakan Bu Kesia.
Ya, terima kasih Bu Joyce yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk ke pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ibu Keisha Wilichan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi buat kita yang ada di Indonesia dan di Hong Kong, dan selamat malam buat yang ada di Jerman, Opa dan Oma Rosalin. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah bergabung dalam ibadah Zoom pagi, lebih menyegarkan ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua pendukung acara ibadah Zoom CLCC online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September tahun 2023, Pastor John Sarwonan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 30 September tahun 2023, Evangelis Dr. Anda Adece, GLT dari Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan ke Ibu Keisha. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lukas yang telah menyampaikan pengumuman untuk gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan bahwa saya selaku host atau memimpin acara ibadah di pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada Pastor John yang sudah mempercayakan saya untuk memimpin ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih untuk semua yang telah hadir, bahkan yang sudah mengambil bagian di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Bu Joyce yang cantik, Pak Lukas, dan Ibu Rosalin, Bapak Buri. Selamat malam Bu ya. Ibu Weli, Pak Nathanael, Ibu Wace, Ibu Elisata, Ibu Sinta, dan adik Jem, Dek Johan, dan Dek Cindy. Ini sangat luar biasa.
Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua menjadi pelayan-pelayan yang baik untuk melayani Tuhan. Itu sangat luar biasa di pagi hari ini. Haleluya. Dan saya serahkan kepada Pastor John untuk menerima doa berkat bagi kami. Haleluya. Kami persilakan Pastor John. Amin. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulai hari ini jangan ada satupun yang susah, jangan ada yang khawatir, jangan ada yang takut, jangan ada yang cemas, jangan ada yang putus asa. Percaya, imanmu berkata bahwa Tuhan sedang memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan mari menjamah setiap hati yang hadir pada pagi ini. Oh Tuhan, bahkan yang sudah melayani di pagi ini, Tuhan memberkati Ibu Keisha Wilichan. Dalam nama Yesus, akan ada keajaiban Tuhan di hari-hari ini. Tuhan akan menunjukkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tuhan bawa engkau lebih dekat dan semakin dekat dan lebih melekat dengan Tuhan. Tuhan berikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kepadamu hati seorang hamba untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Dan pastikan promosi dari Tuhan akan datang atas kehidupanmu. Berkati Ibu Keisha Wilichan yang sedang bekerja di Hong Kong, Tuhan pakai dia menjadi berkat kesaksian. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang baik hati, orang-orang yang akan mensupport engkau di dalam nama Yesus. Sehingga engkau makin kuat, makin tetap setia melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, dengarkan ini, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Dalam nama Yesus, untuk Pak Lukas Krisnanto yang ada di Sidoarjo, Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Di dalam nama Yesus, engkau ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sedang melukis engkau di telapak tangannya. Dan ketahui ini, Tuhan sedang membawa engkau berjalan bersama dengan dia. Sesuatu yang ajaib sedang menantimu. Tetap mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semuanya ditambahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan kirim engkau untuk bertemu dengan orang-orang kunci, sehingga engkau akan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan pakai lidah mulutmu menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Jangan takut, Tuhan membuat engkau berhasil beruntung dalam setiap apa yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan. Pintu-pintu ajaib akan terbuka bagimu. Bahkan pintu berkat, pintu mujizat akan tersedia bagimu. Tuhan berkati Oma Nana, adik Kesia Temi, putrimu akan lulus dengan baik dalam kuliahnya. Dia punya masa depan yang penuh harapan dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Ibu Joyce Putirai. Tuhan sembuhkan kau pagi hari ini. Tidak ada lagi kelemahan. Tidak ada lagi segala yang membuat engkau susah dan tertekan. Aku berkata dalam nama Yesus, di hari-hari ini beberapa waktu kemudian engkau lihat keajaiban demi keajaiban. Tuhan menuntun langkah-langkahmu, dan pastikan setiap jejak langkahmu bersama dengan Tuhan, engkau akan lihat itu akan menghasilkan mujizat demi mujizat. Tuhan sedang menyelesaikan pekerjaanmu. Tuhan sedang menyelesaikan segala persoalanmu, dan Tuhan akan berikan engkau kekuatan dan kemenangan. Engkau bisa melewati semua dengan baik. Jangan takut, Tuhan sudah mencukupi segala kebutuhanmu. Tetap setia, karena orang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan berkati Pak Bruri, Bu Rosalin, orang tua terkasih kami yang ada di Jerman, di usia mereka yang bertambah senja ini. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, kesehatan, panjang umur, mendampingi semua anak mantu di Jerman. Berikan mereka kebahagiaan. Malam ini mereka akan beristirahat, berikan tidur yang nyenyak dalam nama Yesus. Biarlah apa yang menjadi bagian mereka Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus, semua anak mantu cucu akan diberkati Tuhan, menjadi orang-orang cinta Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan berkata, sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Dalam nama Yesus ada penyertaan pemeliharaan Tuhan atas kehidupanmu. Apa yang sudah diambil musuh, yang sudah diambil orang, Tuhan akan kembalikan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, jangan takut, tetap percaya. Tuhan sanggup memberkati engkau. Dalam nama Yesus, tetap setia. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan Tuhan berikan engkau damai sejahtera di hari-hari ini. Untuk Ibu Wace, Tuhan tahu batas-batas kekuatanmu sebagai manusia. Tuhan tahu bahwa batas kekuatanmu tidak seberapa. Tapi bersama dengan Tuhan, kekuatanmu akan makin bertambah, makin kuat. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan pulihkan keadaanmu. Tuhan sembuhkan suamimu, Parkinson, dalam nama Yesus. Tetap percaya, mujizat masih terjadi. Untuk Ibu
Ibu Weli Hukubun, Engkau terima kesembuhan pagi ini. Tidak ada lagi kelemahan oleh bilur Yesus. Segala penyakit dan kelemahan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan sedang mengalir, aliran mujizat Tuhan sedang mendatangi engkau di dalam nama Yesus. Yesus adalah dokter yang ajaib, yang sudah mendengar doamu dan sudah menyembuhkan penyakitmu. Untuk cucu Arsenio, untuk ayahnya yaitu Pak Wahyu Hukubun dan juga Ibu Erna, Tuhan Hukubun, Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan juga memberkati Ibu Sinta dalam pekerjaan mereka untuk masuk ke Tuhan anggota dewan. Kami percaya Tuhan sudah mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya. Percaya Ibu Weli, Tuhan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jangan takut. Tuhan berikan engkau hati yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tuhan akan berkati engkau dengan kesehatan terbaik, mata disembuhkan, kaki juga disembuhkan, tidak ada lagi bengkak-bengkak dalam nama Yesus. Untuk Pak Nathanael, Tuhan tahu segala kerinduan hatimu. Tuhan tahu bahwa apa yang sedang engkau doakan di hari-hari ini. Tuhan tahu bahwa engkau sedang mengalami persoalan yang berat, dan bersama dengan Tuhan, persoalan itu akan menjadi enteng, akan menjadi ringan. Yesus berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Yesus akan berikan engkau kedamaian, kelegaan, ketenangan batin, sehingga engkau tidak mudah stres, tidak mudah tertekan. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang membukakan jalan bagimu, dan tidak akan ada lagi jalan buntu. Tetap percaya bahwa bersama Yesus, dia jalan kehidupan. Di jalan itu, engkau akan nikmati, akan mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Berkati Pak Nathanael, dalam beberapa waktu ini, engkau lihat jawaban doa satu persatu mulai mendatangi engkau di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Elis Atta dalam nama Yesus. Ibu Elis Atta dalam nama Yesus. Tuhan sudah melihat penderitaanmu, kesesakan air matamu. Sudah Tuhan tampung dalam kirbatnya. Dan Tuhan sudah membuat itu air mata menjadi mata air kehidupan. Tuhan ubahkan semuanya menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah. Tetap percaya Ibu. Janji Tuhan sedang digenapi, dan beberapa waktu ini engkau lihat satu persatu persoalanmu diselesaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri engkau hati yang taat, hati yang baru dan roh yang baru, hati yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Dan percayalah, doamu sudah didengar oleh Tuhan, doamu sudah naik ke telinga Tuhan. Terima pagi ini, Tuhan sangat mengasihi engkau dalam nama Yesus. Untuk sahabat terkasih yang bertulisan gambar, tulisan Mandarin, kami berkata dalam nama Yesus, Tuhan sedang melukiskan engkau di telapak tangannya, dan Tuhan sedang menulis cintanya dalam hati dan hidupmu. Di dalam nama Yesus, engkau akan berjalan dalam hidup ini, akan diwarnai dengan bahasa cintanya Tuhan. Dalam nama Yesus, membuat engkau kuat, membuat engkau tidak akan lemah, membuat engkau selalu terhibur. Engkau akan lihat kasih Tuhan sedang dilukiskan atas kehidupanmu. Dan Tuhan membuat hidupmu yang penuh dengan berbagai macam hal yang buruk, Tuhan ubah menjadi sesuatu yang baik dan menyenangkan. Di dalam nama Yesus, keuanganmu, ekonomimu, pekerjaanmu, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan berkati engkau bersama dengan orang-orang yang kau kasihi. Tuhan berkati Ibu Sinta bersama semua anak-anak. Kami percaya sesuatu yang spesial di hari ini Tuhan sedang berikan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami doakan Ibu ADC yang berulang tahun di hari ini. Tuhan berkati dia bersama dengan semua anak mantu cucunya. Percaya Tuhan juga sembuhkan Pak Darmawan Lim, Tuhan sembuhkan Ibu Hana Nova, Tuhan sembuhkan Ibu Ratna Marlina, dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan Ibu Ong Kyo Kim, Tuhan sembuhkan juga Ibu Rustin, Tuhan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Terima kasih, sehingga mereka dipulihkan bukan cuma fisiknya, tapi keuangannya, ekonominya disembuhkan Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Tuhan juga sembuhkan Ibu Sandra, pulihkan dia juga. Kami doakan Ibu Indriani yang tidak sempat hadir, Tuhan sembuhkan dia bersama calon menantunya yaitu Christian. Tolong, mereka akan menikah untuk tahun depan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ibu Shirley juga akan menikah untuk tahun depan, kami percaya Tuhan sudah atur semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian sepanjang hari ini, kebaktian nanti malam, kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, baik pagi dan malam, semua yang mengikuti kebaktian ini sudah diberkati Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, sudah terima mujizat Tuhan, sudah terima pertolongan, sudah terima keajaiban. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, pintu-pintu yang tertutup sudah terbuka, jalan-jalan yang buntu sudah terbuka, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Di dalam nama Yesus, bahkan kelimpahan dan seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa sudah datang kepadamu, supaya engkau hidup mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat, dan kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin.
Terima kasih, Amin. Tuhan Pastor. memberkati kita Terima sekalian. kasih. Tuhan Yesus Bu Elis apa? Tuhan berkati ya. Bu Selamat Bace. pagi, Bu Joy. Amin. Bu Beli. Selamat pagi, Pak Pak Nathanael. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak John, Prince, Tuhan berkati. Bu Nuri, Bu Rosalin, selamat malam. Selamat Oh, Pak istirahat. Nathanael, Pak Nanang. Selamat Luar malam. biasa. Pak Pak Nathanael. Ini kayaknya Pak Nanang ya? Pak Bu Nanang. Welly. Terima kasih Pak Lukas. Amin. Semangat, Pak Nanang. Bu Meli, Bu Sinta, Ibu Wati, Amin. Bu Waje, Teman-teman. buat semua. Aduh, Pak Nanang, salam ya buat Ibu ini ya, Ika. Ya Pak Oke, John, ini masih di mantap. jalan belum nyampe Hati-hati rumah Pak John. Nanang dalam Hati-hati, Pak Nanang. perjalanan Semangat ya. bersama Tuhan Ya. selalu dilindungi. Oke, tulisan Mandarin, Tuhan berkati. Pak Bluri, selamat malam. Ya. Selamat beristirahat, tidur yang Selamat. nyenyak. Ya. Sampai kita Amin, ketemu lagi nanti Papi. malam ya. God Ya. bless you all. Bu Joy. God bless you Bu all. Wace, salam buat Pak Kim Yes. Sun. Tante Ya. Umate, God bless you God all. bless you. Yes. God bless you Ya. all. Bye-bye. Bye. Bye bye.